Shalom teman-teman, kembali lagi berjumpa bersama kita di ibadah pelayanan teruna secara online. Sebelum kita mulai ibadah, teman-teman bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada lebih baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PT bersama-sama. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri, sadari diri, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Untuk nyanyian pembuka, kita angkat pujian dari Kidung Muda Budi 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Ialah Bapa kami di surga, syukur ya Bapa kami panjatkan kepadamu Bapa atas karunia-Mu dari hari ke hari hingga hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kini kami tengah berkumpul bersama Bapa walaupun berjauhan ya Bapa, tapi kira Engkau menyatukan hati kami ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa, kira Engkau tutup bungkus rapat kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu dengan minyak urapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Bapa, siap dan telah datang ke rumah-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 86. Mazmur 86 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya seperti biasa, berbalas-balasan. Untuk kalimat yang tercetak ke dalam dibaca sama teman-teman, dan untuk kalimat tercetak keluar dibaca sama kakak. Mazmur 86 ayat 12 sampai yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Untuk merespon Mazmur kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus-Nya Tuhan umat-Mu berkatilah, karuniai hati kami, curahkan kurnia. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya teman-teman silahkan siapkan bacaan Alkitab kita.
yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang 9. Bila sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa hingga pada saat ini kami rasakan Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan berkesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan. Bekali kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami sehingga Tuhan kami boleh mengerti pengajaran pada hari ini, sehingga Tuhan kami boleh melakukan firman Tuhan yang hidup itu dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Baik teman-teman, silakan bangkit berdiri. Kayus akan bacakan pembacaan Alkitab pada hari ini untuk kita semua. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah, yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang boleh setia mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga boleh setia melakukan firman Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, oke teman-teman, hari Minggu ini tema kita adalah bersyukur sebagai saksi Kristus. Di sini Kayus akan menjelaskan teman-teman bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang berada di tengah jemaat Korintus pada saat itu. Teman-teman sendiri tahu nggak sih kota Korintus itu terkenal dengan apa gitu, ya kan? Pasti dia nggak tahu dong. Oke, Kayus kasih tahu teman-teman. Jadi kota Korintus itu adalah kota transit kalau Kayus bilang. Kenapa transit? Karena banyaknya orang yang dari luar daerah ya kan berkumpul di kota Korintus. Karena kota Korintus itu sangat strategis teman-teman. Sangat strategis dengan ada pelabuhan gitu ya, ada pelabuhan perdagangan gitu ya. Itu ada namanya pelabuhan Lekeum. Ya, Lekeum itu di sebelah utara kota Korintus. Kemudian juga ada Kenkrea di sebelah timur Teluk Saronik di kota Korintus. Jadi dengan letak yang sangat strategis, banyak didatangi oleh orang-orang dari luar daerah. Nah, kota Korintus terkenal dengan yang namanya perdagangan internasional ya teman-teman, ya kan? Artinya banyak orang yang luar dari daerah gitu ya, membawa barang-barang yang bisa diperjualbelikan, yang bisa belikan di kota Korintus, ya kan? Jadi kota Korintus itu terkenal dengan pusat perdagangan yang menghasilkan berbagai barang yang mewah, dan juga banyak karya-karya seni yang terjadi ya, banyak yang transaksi jual beli lah intinya itu di kota Korintus teman-teman. Nah, yang lebih parahnya adalah kota Korintus dengan maksudnya sebagai kota transit gitu ya, banyak orang yang datang lalu lalang ke kota Korintus. Banyaknya gitu ya, hasil dampaknya adalah banyak juga orang-orang yang membawa aliran yang dibawa ke dalam kota Korintus, sehingga kota Korintus yang terkenal juga dengan perdagangannya gitu ya, menjadi kota juga yang terkenal yang kedua teman-teman. Yang kedua itu menjadi kota yang penuh dengan kejahatan moral. Kenapa bisa dibilang seperti itu teman-teman? Itu tadi Kayus bilang, banyaknya orang-orang yang membawa latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi malah perbedaan menjadi suatu masalah di kota Korintus. Sedangkan kan harusnya kalau kita lihat ya teman-teman, keberagaman itu kan harusnya menjadi suatu kalau kita lihat dari sisi baiknya adalah harusnya mempersatukan gitu kan. Perbedaan itu indah ya kan, katanya perbedaan itu indah, sehingga harusnya mempersatukan.
bukan memecah belahkan pada saat itu. Nah, di sini Rasul Paulus hadir, teman-teman. Di mana Rasul Paulus mau menguatkan jemaat-jemaat di Korintus gitu ya, dengan banyaknya tantangan dan godaan gitu ya, dengan godaan yang terjadi di kota Korintus, dengan banyaknya aliran sesat mungkin ya teman-teman, dengan banyaknya juga orang-orang yang bebas itu, orang-orang yang bebas, sehingga muncul yang namanya kejahatan moral yang terjadi di kota Korintus gitu ya. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan ya kan, bahwa jemaat tetap harus bersatu di tengah-tengah yang namanya keberagaman gitu ya, dengannya banyaknya juga tantangan, kemudian juga banyaknya pergumulan pada saat itu di kota Korintus, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwa Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa jemaat yang di Korintus itu adalah orang-orang yang sangat Tuhan kasihi. Kenapa demikian? Itu tadi kita harus lihat, teman-teman, bahwa kita ini adalah saksi Kristus, gitu ya. Saksi Kristus yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini dengan banyaknya tantangan, rintangan, apapun itu, teman-teman. Kita harus kita harus punya prinsip bahwa apapun yang terjadi gitu ya, aku adalah saksi Kristus gitu, teman-teman. Nah, Kayus mau bilang seperti ini, teman-teman. Kita harus bersyukur menjadi seorang saksi Kristus. Kenapa kita harus bersyukur, teman-teman? Ya, kalau Kayus boleh bilang, teman-teman, karena Tuhan itu sudah baik banget sama kita. Tuhan sudah kasih karunia buat kita kalau kita itu adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, teman-teman ya. Yang harus teman-teman pahami adalah orang yang mau bersyukur gitu ya. Orang yang mau bersyukur adalah orang yang paham ya, orang yang paham yang semua hidupnya itu adalah campur tangan Tuhan Yesus itu, teman-teman. Ya kan? Jadi kita hidup ya kan, kita hidup mau kita senang, mau kita sedih, mau kita mengalami pergumulan apapun, Tuhan itu campur tangan di dalamnya, teman-teman. Seperti yang Kayus bilang, teman-teman, bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan teman-teman sendiri gitu. Tuhan nggak pernah meninggalkan teman-teman sendiri, bahwa ya inilah hidup gitu kan, inilah hidup yang memang harus dijalani, banyak godaannya, banyak tantangannya gitu kan. Ada sedihnya, ada senangnya gitu. Tapi mau gimana pun dalam sisi kehidupan kita, mau di dalam momen apapun hidup kita, Tuhan itu campur tangan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau kita alihkan ke zaman yang sekarang, teman-teman. Nah, teman-teman adalah sebagai saksi Kristus gitu ya, di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, dimana sekarang juga, teman-teman, kita juga mengalami masa pandemi COVID gitu ya, teman-teman ya. Nah, muncul pertanyaan baru nih yang menurut Kayus sangat menohok gitu ya. Gimana caranya kita sebagai teruna yang notabene-nya adalah saksi Kristus gitu ya, hidup di dalam tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, ya kan? Artinya bahwa banyak aturan-aturan yang memang harus kita taati gitu ya. Dimana contohnya kita harus ibadah online gitu ya. Terus kita juga sekolah online, teman-teman ya. Sekolahnya online dari rumah gitu ya. Terus juga ada satu lagi yang benar-benar menurut Kayus tuh ini kena gitu ya. Maksudnya gimana nih, teman-teman, sebagai saksi Kristus ya di tengah-tengah kehidupan ini, teman-teman menyiapkan waktu untuk beribadah. Nah, itu teman-teman yang jawab sendiri. Artinya, teman-teman, di sini Kayus mau ngasih tahu teman-teman bahwa teman-teman harus paham ketika teman-teman adalah notabene-nya nih, Kayus bilang, teman-teman sudah punya label bahwa teman-teman adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya, bagaimana kita harus menemukan nih, Kayus mau bilang, gimana caranya kita harus menemukan bahwa kekuatan di tengah-tengah rintangan dan tantangan ini seperti apa gitu, teman-teman. Ya, Kayus ulangi ya. Bagaimana kita hidup sebagai saksi Kristus, kita harus menemukan kekuatan di tengah-tengah tantangan dan rintangan, teman-teman. Jadi Kayus bilang bahwa kalau teman-teman itu hidup dalam dunia ini gitu ya, teman-teman adalah saksi Kristus gitu ya. Teman-teman itu nggak menjadi beban. Kenapa nggak jadi beban gitu kan? Bahwa ya teman-teman memang harus teman-teman adalah kalau teman-teman memang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, ya memang kita harus kasih tahu kabar baik tentang Tuhan gitu.
Kita harus kasih tahu kabar baik tentang Tuhan, ya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ya dalam bagaimanapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau sedih, mau senang, mau apapun itu teman-teman. Nah, terakhir Kak Yus mau bilang begini teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur ya? Kenapa kita harus bersyukur sebagai saksi Kristus teman-teman? Bahwa di sini kita akan mempelajari bahwa ketika kita mau bersyukur sebagai saksi Kristus, kita akan menemukan teman-teman, kita akan menemukan kekuatan gimana kita harus menjalani, ya kan, menjalani berbagai macam rintangan dan tantangan teman-teman. Yang pertama kita akan menemukan kekuatan. Kemudian yang kedua, ketika kita mau terus bersyukur gitu ya, melihat sisi baik gitu ya, melihat sisi baik ketika kita menjadi teruna yang harus bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini teman-teman, kita tidak mudah mengeluh ketika kita mendapatkan suatu tantangan atau permasalahan gitu teman-teman. Banyak di luar sana teman-teman yang banyak mengeluh ketika hal kecil aja gitu kan, mengalami rintangan sedikit aja ngeluh, dikit-dikit mau nyalahin Tuhan gitu kan. Nah, kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Bahwa ketika kita mensyukuri sebagai saksi Kristus adalah kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan ini, rintangannya teman-teman. Dan yang terakhir pasti yang ketiga, ketika kita juga mau bersyukur sebagai saksi Kristus, kita akan menemukan itu. Kita akan menemukan apa sih makna kehendak Tuhan yang diinginkan gitu. Tuhan itu inginkan apa dalam kehidupan kita? Yang pasti Tuhan itu mengasihi yang terbaik. Nggak ada Tuhan itu ngasih yang buruk-buruk sama kita, nggak teman-teman. Kalaupun itu diizinkan oleh Tuhan, itu adalah Tuhan mau lihat teman-teman itu mau dekat nggak sama Tuhan, gitu kan? Teman-teman mau dekat nggak sama Tuhan? Atau ketika teman-teman ada masalah, malah teman-teman tuh jauh dari Tuhan. Nah, itulah teman-teman. Gimana caranya kita harus melihat sisi baik, gitu ya, melihat sisi baik dalam kehidupan ini, bahwa kita memang harus bersyukur. Kita harus bersyukur, menjadi pribadi yang bersyukur, teruna yang harus bersyukur, bagaimanapun kehidupan kita teman-teman. Itu aja firman Tuhan hari ini teman-teman. Amin. Untuk merespon firman kita pada hari ini, kita angkat pujian dari Kinu Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kita akan memberikan persembahan kita. Untuk nyanyian persembahan, kita angkat pujian dari Kinu Jemaat 292, Tabuh Gendang. Sambil menanti hari di halaku yang
Mari kita bersatu kita akan mendoakan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, syukur Bapa kami panjatkan kepadamu Bapa atas berkat-Mu Bapa dari hari ke hari ya Bapa. Ya Bapa, tadi kami telah memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan Bapa. Kiranya apa yang kami berikan bisa untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terimalah persembahan kami ini Bapa, kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, untuk Warta PT hari Minggu 11 Juli 2020, pertama-tama kami seluruh kakak layan dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga diingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan masih seperti biasanya beribadah secara online. Jadi teman-teman diajak juga teman-teman yang lainnya untuk ikut beribadah bersama kita ya. Lalu untuk persembahan, untuk pemberian persembahan bisa dikirim melalui rekening gereja. Dan kami juga seluruh segenap pelayan dan pengurus mengucapkan selamat berulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta PT pada hari ini dan shalom. Ya teman-teman, amanat pengutusan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. Oke, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk amanat pengutusan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Sambil bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.